Padahal Allah mempunyai sifat 20, betul apa salah? Salah. Ar-Rahman dikemanain? Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, apa itu bukan sifat Allah? Cemburu, apa itu bukan sifat Allah? Enggak ada 20 itu. Bahwa 20 itu betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Sebagaimana biasanya, di setiap konten Mbot Official akan menerangkan salah satu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sifat mukhalafatuhu lil hawadith, dan ini di part keduanya yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ajib tentang makna, tentang arti sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Kajian yang penting untuk kita simak sehingga kita terhindar dari virus salafi wahabi, sehingga kita terhindar dari golongan mujassimah, orang-orang yang menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anggota badan. Langsung saja kita simak video ini sampai akhir. Hari ini melanjutkan kajian ilmu tauhid atau ilmu akidah. Kita masih membahas sifat yang nomor 4, Pak. Ya. Sifat apa, Pak, namanya? Mukhalafatuhu lil hawadithi. Ya, sifat yang nomor 4 ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ini lanjutannya, Pak. Ada bagian kedua, ya, part yang kedua, ya. Dan kajian sebelumnya saya ingatkan kembali Bapak Ibu, pembahasan kita itu seputar pembahasan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan berupa jisim, bukan berupa jauhar, dan bukan berupa arad. Ya, itu salah satu makna dari mukhalafatuhu lil hawadisi. Ya. Terjemahnya apa, Pak? Mukhalafatuhu lil hawadisi? Tidak serupa. Mukhalafah itu tidak serupa dengan makhluk. Ya. Sepakat, Pak, Allah tidak sama dengan seluruh makhluk? Sepakat. Ya. Kenapa sepakat? Karena Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberitahu kepada kita di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya. Semuanya ikuti saya. Nih biar tidak ngantuk, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya. Fala tatribu lillahil amthal. Walillahil mathalul a'la. Ya. Ini bulan lalu saya suruh menghafal, kan, wajib hafal. Kira-kira bulan ini sudah hafal belum, ya? Sudah 1 bulan nih berarti, ya. Hafal, Pak? Hafal, insya Allah. Coba diulangi. Saya tutup apa enggak itu tulisannya? Ya, mari bersama-sama biar tambah hafal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya. Fala tatribu lillahil amthal. Walillahil mathalul a'la. Ya, sudah hafal, ya? Insyaallah. Oke. Ini, Pak, sebagian ayat Al-Qur'an, ya. Sebetulnya banyak ayatnya, Pak, yang semisal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita bahwa Dia itu berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Kalau Anda buka terjemah 5 ayat ini, Pak, ya, maknanya itu sama. Maknanya secara tafsir itu sama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Sepakat enggak ini, Pak?
Sepakat ya, karena Allah yang berfirman di dalam Al-Quran seperti itu ya. Oleh karena itu jamaah, di pertemuan sebelumnya berdasarkan penjelasan para ulama sudah kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala itu Pak bukan bentuk, bukan ukuran, bukan jisim, bukan jauhar, dan bukan arad. Sudah kita bahas itu Pak di pertemuan sebelumnya. Nanti kita singgung sedikit ya, murojaah lah supaya ingat kembali itu apa itu jisim, apa itu jauhar, dan apa itu arad ya. Intinya jamaah, sifat nomor 4 mukhalafatuhu lil hawadisi ini mengajarkan kepada kita tidak ada satupun Pak yang mengetahui hakikat Allah Pak. Tidak ada yang tahu Pak, tidak ada. La ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Para ulama mengatakan tidak ada satupun yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Yang kita lakukan ini Pak hanya sebatas mengenal sifat-sifat Allah. Kalau hakikat Allah tidak ada yang tahu. Makanya di dalam ilmu tauhid Pak, kalau Anda buka di kitab-kitab tauhid, bab pertama itu kan kewajiban mengenal Allah ya. Kita harus mengenal Allah, wajib hukumnya. Itu disebutkan oleh para ulama, cara mengenal Allah itu ma'rifatu sifatihi, la ma'rifatu haqiqati dzatihi. Mengenal Allah itu dengan mengetahui sifat-sifatnya saja, bukan mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu jamaah ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Nah, karena ini kita ingin menegaskan kembali bahwa Allah bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad. Bulan lalu masih ingat Pak? Apa itu bedanya jisim, jauhar, dan arad? Ya? Apa itu jisim Pak? Seingat Anda apa? Jisim itu apa? Ya betul. Jisim itu Pak pokoknya bentuk atau ukuran ya. Mau dia ukuran kecil, sedang, besar, atau sangat besar, setiap yang memiliki bentuk dan ukuran itu disebut oleh para ulama kita dengan istilah jisim. Nanti Pak kita akan buktikan, ternyata banyak ulama kita mengatakan Allah bukan jisim. Kalau Anda mendengar kalimat Allah bukan jisim, langsung Pak, Allah itu bukan bentuk, bukan ukuran Pak, bukan fisik, bukan rupa. Karena akal kita ini Pak kadang-kadang ya membayangkan sesuatu, membayangkan Allah itu seperti bentuk dan ukuran. Ya, berimajinasi kita itu kadang-kadang. Ya, terbayang apa begitu Pak ya? Ketika Nabi SAW naik Pak Isra Mi'raj Pak, Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Kadang-kadang pikiran kita itu traveling Pak, apa namanya? Menggambarkan apa gitu, sesuatu Allah berada di sana besar, itu tidak boleh jamaah. Ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Bukit Tur Sina. Di Mesir itu ya, di Bukit Tursina, kita membayangkan seperti ada sosok begitu ya. Itu tidak boleh Pak. Kenapa? Karena Allah bukan bentuk, bukan ukuran. Tidak ada satupun yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pokoknya Allah bukan jisim ya. Kalau contohnya apa di situ jemaah? Banyak. Jisim itu apa? Contohnya seperti pasir, batu. Jisim bukan itu Pak. Kenapa pasir, batu itu termasuk jisim? Ya karena ada bentuknya, ada ukurannya. Ya, di situ Pak saya kasih warna merah, wajah, mata, dan tangan. Ustadz, bukankah di dalam Al-Quran Allah itu memiliki sifat wajah? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Berarti Allah punya sifat wajah Pak Ustadz? Iya. Ustadz, bukankah Allah itu punya sifat iyad? Yadullahi fauqa aydihim, punya sifat iyad. Iya Pak, kita jawab iya. Ustadz, bukankah Allah itu memiliki sifat ain? Tajri bi ayunina, ya kan Pak, ada ayatnya ya, ain ya, atau mata kalau diterjemahkan. Benarkah itu Ustadz, Allah memiliki sifat wajah, sifat ain, dan sifat iyad? Kita jawab iya. Akan tetapi awas Pak, sifat wajah, sifat ain, sifat iyad bagi Allah bukan jisim. Adapun kalau bagi kita Pak, wajah, mata, tangan itu jisim. Coba lihat Pak, wajah saya Pak. Wajah saya, wajah Anda itu jisim bukan?
Iya, jisim, ada bentuknya, Pak. Ya. Hewan punya wajah nggak hewan itu? Punya. Berarti wajah dia ada bentuknya nggak? Ada, berarti jisim, Pak. Mata kita, Pak. Bola mata, bulat, ada bentuknya. Jisim bukan? Jisim. Tangan kita? Jisim. Ada bentuknya nggak? Nah, itu kalau makhluk tuh begitu, Pak, jisim namanya. Tapi kalau Allah, Pak, kalau disebut wajah, sifat ain, sifat iyat, maka Anda langsung buang itu, Pak, yang namanya jisim. Artinya, Pak, sifat wajah, sifat ain, dan sifat iyat bagi Allah bukan bentuk, bukan ukuran. Nah, pentingnya di situ, Pak. Memahami kalimat jisim, Allah bukan jisim itu di situ pentingnya, Pak. Jelas sampai sini? Ya. Tapi Pak, ini yang berbahaya itu ada salah satu ustadz di YouTube, Pak. Baru kemarin, Pak, itu saya nonton itu ya. Ustadznya terkenal lah, doktor ya. Pasti bapak-bapak kalau saya sebut namanya pasti tahulah ya. Beliau sampai berani mengatakan, Pak, tangan Allah lebih besar. Tangan Allah itu besar sekali, Pak. Karena dia membaca ayat yang Allah menggulung langit dan bumi, Pak, dengan tangannya itu ya, atau hadis itu ya. Nah itu, ya Allah, sampai berani mengatakan tangannya Allah besar, Pak. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri, Pak, itu. Tangan Allah sangat besar. Ini tidak boleh, Pak, tidak boleh begitu. Karena nanti kesannya itu memiliki bentuk dan ukuran ya. Harusnya bagaimana jamaah? Cukup imani Allah punya sifat iyat. Iyat itu apa kalau terjemahnya? Tangan. Tapi jangan Anda terjemahkan tangan ya, karena nanti kesannya kalau tangan itu terbayangkan apa? Bentuk dan ukuran. Maka ulama ahlus sunnah kita meyakini Allah itu punya sifat iyat. Udah titik gitu, Pak. Dia sifat gitu, bukan jisim. Nah, gitu, Pak. Sifat Allah, bukan jisim Allah gitu. Jelas ya? Ya, jadi cukup imani Allah punya sifat wajah, sifat ain, sifat iyat. Itu namanya sifat, keterangan tentang Allah. Maknanya apa? Hakikatnya apa? Wallahu a'lam begitu. Bukan jisim. Baik, mantap. Berikutnya, jauhar. Allah bukan jauhar. Apa, Pak, jauhar jamaah? Jauhar itu intinya ya bentuk juga, tapi dia ukurannya paling kecil ya. Berarti jamaah, kalau ada ulama kita, tolong Pak, ini langsung dihafal ya. Jika ada ulama mengatakan Allah bukan jisim, bukan jauhar, itu maksudnya Allah bukan bentuk kecil, bukan bentuk besar, Pak. Gitu aja ya. Lebih besar mana, Pak? Alam semesta dengan Allah, Pak? Hah? Ini pertanyaan yang salah. Karena Allah itu bukan bentuk, bukan ukuran. Adapun lafadz Allahu Akbar yang kalau diterjemahkan Allah Maha Besar, itu bukan Maha Besar bentuk dan ukurannya. Awas, Pak. Para ulama tidak ada yang menafsirkan atau memahami kalimat Allahu Akbar dengan bentuk Allah besar, tidak ada. Maha besar keagungan Allah, itu yang benar seperti itu. Maha besar derajat kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha besar kekuasaan Allah, Pak, subhanahu wa ta'ala. Bukan bentuk atau ukuran Allah ya. Jelas sampai sini? Jelas. Kenapa? Karena Allah bukan jisim, intinya begitu ya. Dan juga bukan jauhar ya. Jadi kalau ada kalimat Allah bukan jisim dan bukan jauhar, langsung kita simpulkan apa, Pak? Allah bukan bentuk, bukan ukuran. Baik, satu lagi. Kalau Allah bukan arad. Nah, arad itu apa kemarin? Apa, Pak? Arad. Sifatnya si jisim. Betul. Aksiden atau keadaan yang dimiliki oleh jisim. Contohnya apa? Misalnya, Pak, saya kasih contoh di situ, Pak. Melihat, mendengar. Karena ini nanti kaitannya dengan sifat Allah yang maha melihat dan maha mendengar. Coba, Anda melihat nggak, Pak? Si kita ini melihat atau tidak? Melihat. Coba pegang, Pak, mana melihat itu, Pak? Nggak bisa, melihat itu sifat. Sesuatu yang terjadi pada apa? Jisim. Mana jisim kita, Pak? Ya mata itu, Pak. Mata kita ini namanya jisim. Dia bisa melakukan tindakan ya, sifat berupa apa? Melihat. Berarti kita melihat pakai apa ini, Pak? Pakai jisim, pakai mata, pakai jisim istilahnya. Sekarang kita sebut Allah itu maha melihat. Betul? Betul dong. Tapi apakah melihatnya Allah itu disebut arad? Yang tadi harus pakai jisim, pakai bentuk.
Tidak jamaah, tidak. Allah Maha melihat bukan dengan jisim, bukan dengan bola mata. Tidak ada yang mengetahui hakikat sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah begitu jamaah, pentingnya membedakan arad bagi makhluk dengan sifat bagi Allah, itu bedanya di situ jamaah. Kalau bagi kita melihat itu ada jisimnya ini Pak, ada alatnya. Kalau bagi Allah Pak tidak, itu sifat. Allah Maha mendengar, Maha melihat, itu sifat Pak disebutnya itu. Ingat, sifat itu keterangan tentang Allah, tapi dia bukan jisim. Jelas sampai sini? Ya, jadi sengaja Pak saya kasih contoh arad itu melihat, mendengar, mengetahui, karena nanti Allah juga punya yang semisal seperti itu ya. Dari segi lafadz kayak sama, Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Tapi hakikatnya beda jemaah. Kalau bagi kita itu arad, tapi kalau bagi Allah sifat yang tidak diketahui makna hakikatnya. Jelas? Oke. Kemudian Pak, saya lebih ke fokus ke yang warnanya merah itu Pak. Arad itu jamaah sifatnya benda. Nah salah satu sifatnya benda itu Pak, berada di suatu tempat atau suatu arah. Bersemayam ya di suatu tempat. Bersemayam itu apa sih Pak? Duduk ya, berada berarti kan dia berada di suatu tempat atau berada di suatu arah. Itu arad Pak. Arad ini Pak tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ingin jamaah, ketika Anda mendengar dari para ulama mengatakan Allah bukan berupa arad, berarti langsung Pak di kepala kita Allah tidak bertempat di suatu tempat. Karena bertempat, berada di suatu tempat, suatu arah, itu namanya arad. Arad, apa tadi arad Pak? Sifatnya benda, padahal Allah itu bukan benda, bukan jisim, sehingga tidak berlaku yang namanya berada di suatu tempat atau suatu arah. Jelas sampai sini? Ya, ini kok melotot semua ini gimana nih? saya sampai takut nih. Ya, jangan melotot Pak ya. Ini paham atau tidak nih? Paham ya? Ya. Ya Allah, ini Pak, mengenal Allah itu seperti itu. Anda dapat pahala besar Pak, insya Allah. Iya, yang Anda lakukan ini mungkin sangat sulit Pak Ustadz, susah banget sih memahaminya. Tidak Pak, ini kewajiban bagi kita yang harus kita laksanakan. Kalau Anda belajar terus ya memahami sifat Allah, maka yang kita dapatkan insya Allah pahala yang sangat besar. Iya, karena mengenal Allah hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, jelas. Jadi ini sambil murojaah pertemuan sebelumnya, ketika para ulama mengatakan Allah bukan jisim, Allah bukan jauhar, langsung kita simpulkan apa tadi Pak? Allah bukan bentuk, bukan ukuran. Ketika ulama mengatakan Allah bukan arad, apa tadi kesimpulannya? Allah tidak berada di suatu tempat atau suatu arah. Jelas? Oke. Nah, lanjut ya. Maka jamaah, saya kalau mengajar sifat mukhalafatul hawadits itu Pak, di mana-mana Pak, tidak hanya di Masjid Jannatul Firdaus Pak, di Masjid Bekasi lah ya, atau sekitar Tambun, atau bahkan di Jakarta, saya selalu menekankan ini Pak, 3 poin ini jamaah. Ya. Jamaah kalau belajar sifat mukhalafatuhu lil hawadisi, itu kan maknanya adalah Allah berbeda dengan segala sesuatu yang ada, maka tidak berlaku bagi Allah bentuk atau ukuran, tidak berlaku bagi Allah berada di suatu tempat, dan tidak berlaku bagi Allah berada di suatu arah. Kenapa? Karena bentuk dan ukuran itu namanya apa tadi Pak? Jisim atau jauhar. Kalau jisim kan yang besar tadi ya, kalau jauhar yang paling kecil. Artinya Allah itu bukan bentuk, bukan ukuran jemaah. Dalilnya apa Pak tadi Pak? Di awal tadi. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya fala tatribu lillahil amsal walillahil matsalul a'la. Itu ayat Quran Pak, memberitahu kepada kita Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita, dia berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Nah, sesuatu yang ada itu begitu Pak, ada bentuknya, ada ukurannya, berada di suatu tempat, berarti Allah tidak sama seperti itu, begitu loh kesimpulannya. Jelas? Jelas atau tidak? Insya Allah. Baik, jadi 3 poin penting ini Pak, tolong dihafalkan ya. Semuanya ikuti saya ya.
Ini kesimpulan ya, atau hal yang wajib diyakini kalau Anda belajar apa? Sifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Kalau terjemahnya apa Pak? Mukhalafatul hawadisi tadi? Tidak serupa dengan hawadis makhluk ya. Gitu aja ya. Tidak serupa dengan makhluk ya. Nah, poin pentingnya satu, ikuti saya. Satu ya. Allah Subhanahu wa taala bukan bentuk dan bukan ukuran, bukan jisim atau jauhar ya. Dua, Allah Subhanahu wa taala tidak berada di suatu tempat, bukan arad. Allah Subhanahu wa taala tidak berada di suatu arah, bukan arad ya, karena berada di suatu tempat, suatu arah itu namanya arad. Adapun Allah tadi bukan arad ya. Banyak tadi ya contoh arad ya. Nah, kita ambil salah satunya ini, masalah tentang tidak berada di suatu tempat, tidak berada di suatu arah ya. Karena suatu tempat atau suatu arah berada di situ itu namanya arad. Oke. Nah, jadi menurut saya Pak, penting ini Pak, membahas sifat mukhalafah itu kalau bisa jangan satu pertemuan. Ya. Kalau di masjid-masjid lain Pak bisa sampai 3-4 pertemuan Pak sifat mukhalafah itu. Karena saya ingin menyampaikan kepada jamaah, memahamkan kepada jamaah saya bahwa Tuhan kita Allah itu bukan suatu bentuk, bukan suatu ukuran. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah Pak. Dia maha ada. Ada atau tidak Pak Allah Pak? Ada Pak. Allah itu maha ada, tapi adanya Dia berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Kalau yang ada ini ada bentuk dan ukuran. Adapun Allah hakikatnya bukan bentuk dan ukuran. Tapi bisa dilihat tuh Pak nanti Pak. Tuh unik Pak ya. Allah bukan bentuk, bukan ukuran, tapi bisa dilihat. Itulah kenikmatan terbesar nanti Pak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk nanti mendapatkan nikmat melihat zat Allah yang bukan bentuk dan ukuran di surganya Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang jamaah, kalau panjenengan semua ini sudah paham bahwa mukhalafatuhu lil hawadisi itu Allah bukan bentuk, Allah bukan ukuran, Allah apa tadi Pak? Bukan berada di suatu tempat dan Allah tidak berada di suatu arah, maka sekarang kita buktikan Pak. Mana bukti dari para ulama generasi salaf bahwa Allah itu bukan bentuk, bukan berada di suatu tempat, bukan berada di suatu arah. Gitu ya. Apa tadi bahasa Arabnya? Allah bukan jisim, Allah bukan jauhar dan bukan arad gitu Pak. Oke. Pertama Pak, saya tampilkan dulu dari generasi salaf sahabat, kalangan sahabat. Ya. Yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau adalah khalifah yang keempat ya. Dan beliau ini adalah menantunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikahi putri Rasulullah bernama Fatimah Az-Zahra ya. Apa kata beliau Pak? Ini dalam kitab Hilyatul Auliya. Ini kitab ini terkenal Pak ya. Biasanya siapapun dia pernah ini mengkaji kitab Hilyatul Auliya ya. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahila al-khaliqal ma'bud ya. Siapapun yang menyangka, za'ama itu mengira, menyangka, meyakini Pak. Anna ilahana, bahwa sesungguhnya Tuhan kita mahdud, itu adalah sesuatu yang punya bentuk dan ukuran. Mahdud Pak ya, mahdud itu had. Had itu sisi batasan, ada bentuknya, ada ukurannya, itu namanya had. Mahdud. Ini Pak, HP ini dia mahdud, terbatas. Berarti dia punya bentuk dan ukuran, terbatas, ada batas ini, itu namanya had. Meja ini Pak, ada hadnya. Kita ada hadnya enggak? Ada batasannya enggak? Ada, sehingga kalau ada batasan sisi itu namanya bentuk ya kan? Sesuatu yang berbatas itu adalah bentuk atau ukuran. Nah, siapa yang meyakini Allah itu ada bentuknya Pak, kata Ali bin Abi Thalib, faqad jahila, dia itu sungguh orangnya jahil. Jahil itu Pak bodoh, tidak kenal dia, belum tahu, belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa jemaah? Sahabat Ali bin Abi Thalib ini Pak meyakini bahwa Allah itu bukan mahdud. Ya, Allah itu bukan sesuatu yang punya bentuk dan ukuran.
Kalau bahasa kerennya tadi apa? Bukan jisim dan bukan jauhar Allah itu. Jelas sampai sini? Oke. Ya. Ustadz kok nggak ada kalimat bukan jisim, bukan jauhar, bukan arot ya? Ya berarti di kalangan sahabat belum dikenal istilah jisim, jauhar dan arot. Tapi maknanya sudah ada. Baik itu Allah bukan mahdud. Yaitu berarti bukan jisim, bukan jauhar. Kadang-kadang orang bilang begini Pak, ini mah kalimat bid'ah itu, bukan jisim, bukan jauhar. Jangan fokus istilahnya Pak, fokus kepada makna. Contohnya gini jemaah, emang di zaman Nabi, di zaman sahabat ada Pak istilah ikhfa, iklab, idhar. Ayo coba, ada nggak istilah itu Pak? Tidak ada. Kita fokusnya di mana? Isinya apa sih idhar itu? Oh dibaca jelas. Oh dibaca ikhfa itu dibaca dengung. Nah sahabat dulu kalau membaca begitu enggak? Iya dong, kalau membaca itu pasti dengung, ada yang jelas dan seterusnya. Yang membuat istilah itu para ulama kita. Oh ini namanya idhar, oh ini namanya iklab. Ya seperti itu Pak. Sama di zaman sahabat memang tidak ada istilah bukan jisim, bukan jauhar, bukan itu enggak ada. Tetapi secara makna praktek ada. Apa tadi? Bukan mahdud. Allah itu bukan bentuk dan ukuran. Paham nggak nih? Paham ya? Ya, jadi jangan menyalahkan ini apa istilahnya itu. Yang penting itu maknanya, jemaah. Yang penting apa? Maknanya. Baik. Ustadz, saya pengen yang ada kalimat jisimnya. Oke, ada Pak. Yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Ya. Kalau tadi kalangan sahabat, ini adalah kalangan setelah sahabat apa namanya, jemaah? Tabi'in. Imam Abu Hanifah jamaah, beliau ini adalah ulama salaf yang pernah bertemu dengan salah satu sahabat yang bernama Anas bin Malik Pak radhiyallahu an. Ya, Anas bin Malik itu kan umurnya panjang Pak ya. Beda dengan sahabat yang lainnya. Nah, beliau Pak, Imam Abu Hanifah pernah Pak bertemu dengan sahabat Anas bin Malik. Oleh karena itu beliau ini generasinya kita sebut apa? Tabi'in Pak. Generasi salaf Pak. Nah di zaman beliau sudah ada itu Pak istilah Allah bukan jisim, Allah bukan jauhar dan Allah bukan arad. Ini Pak buktinya. Kitab Al-Fiqhu Al-Akbar karya Imam Abu Hanifah. Beliau ini pendiri madhab Hanafi ya, imam besar madhab Hanafi. Beliau mengatakan wa huwa syai'un la kal asya wa ma'na syai'i ats-tsabitu bila jismin wala jauharin wala aradin. Allah itu adalah sesuatu, artinya Allah itu ada Pak. Akan tetapi tidak seperti segala sesuatu yang ada. Adapun makna kalimat Allah adalah sesuatu, itu maksudnya adalah sesuatu yang bukan jisim. Nah, Allah bukan jisim, bukan jauhar dan juga bukan arad. Siapa yang mengatakan jemaah? Imam Abu Hanifah. Beliau adalah sahabat bukan sahabat ya, beliau adalah tabi'in yang pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Artinya Pak, apa yang dia sampaikan ini, apa yang beliau sampaikan ini, itulah akidahnya para ulama salaf, akidahnya para sahabat. Karena beliau pasti ngajinya dengan para sahabat Pak. Salah satunya tadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, jadi kita punya bukti Pak ya, Allah bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad, itu akidah ulama salaf. Oke. Nah, dicatat Pak, ini Imam Abu Hanifah. Berikutnya jamaah, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, siapa beliau jamaah? Beliau ini adalah pendiri madhab Hambali jamaah. Muridnya Imam Syafi'i, pendiri madhab Hambali. Bahkan dalam akidah juga beliau dinisbatkan akidah apa namanya Pak kalau Hambali? Madhab Athari ya. Madhab apa? Athari Hambali. Nah, beliau ini pendirinya jamaah. Apa kata beliau jamaah? Salah satu murid beliau namanya Al-Imam Abu Bakar Al-Khallal. Bahkan Pak di kitab-kitab Hambali yang lain sama Pak, saya cek ya. Misalnya kitab I'tiqad Al-Imam Al-Munabbal Ahmad bin Hambal karya Imam At-Tamimi Pak. Al-Imam At-Tamimi mengatakan seperti ini Pak, mirip. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Kita baca dari awal saja Pak ya. Al-Imam Ahmad bin Hambal mengingkari orang yang mengatakan bahwa Allah itu berupa jisim. Diingkari Pak. Kalau ada orang bilang Allah itu ada bentuknya besar misalnya atau kecil, tidak boleh Pak. Diingkari sama Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan bahwa nama-nama sebuah istilah itu diambil berdasarkan syariat, bahasa Arab atau dari para ahli bahasa.
yang mana mereka menetapkan bahwa jisim adalah sesuatu yang memiliki panjang, lebar, tinggi, ketersusunan, dua ya. Itu namanya apa Pak? Jisim. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk semua itu, ya Allah. Ini akidahnya Imam Ahmad, Pak. Maka tidak boleh mengatakan Allah jisim. Lam yajuz falam yajuz an yusamma jisman. Catat, Pak. Imam Ahmad bin Hambal punya keyakinan Allah bukan jisim, ya. Ustadz, kok nggak ada kalimat Allah bukan arad? Lah arad itu apa Pak tadi? Sifatnya jisim. Berarti Pak, ketika Imam Ahmad mengatakan Allah bukan jisim, itu sudah satu paket. Bukan jisim, ya bukan arad. Karena arad itu adalah sifatnya jisim. Sehingga Imam Ahmad itu Pak bisa kita pahami, beliau meyakini Allah bukan bentuk, Allah tidak berada di suatu tempat atau suatu arah. Kenapa jemaah? Karena tadi berada di suatu tempat, suatu arah, namanya apa? Arad, ya kan? Namanya arad, dan arad itu sifatnya jisim, Pak. Itu sudah satu paket itu, Pak. Ya, paham ya? Oke, Allah bukan jisim, kata Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah, rahimahullahu ta'ala. Nah, sudah dapat berapa ulama kita, Pak? Tadi sahabat satu ya, sahabat Ali bin Abi Thalib. Terus yang kedua Imam Abu Hanifah. Terus yang ketiga Imam Ahmad ya. Dicatat Pak ya. Sekarang yang keempat Pak, Imam At-Tahawi jemaah. Ya. Imam At-Tahawi ini pengarang kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dulu saya Pak waktu kuliah S1 itu menggunakan kitab ini, tapi menggunakan syarahnya ya, syarahnya. Nah ternyata jemaah di kitab ini matan Aqidah Tahawiyah itu Pak disebutkan wa ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat. Itu yang warnanya merah ya. Maha suci Allah Pak, kata Imam Tahawi, dari sisi batasan. Apa tadi Pak? Sisi had, bentuk dan ukuran. Maha suci Allah dari bentuk dan ukuran Pak. Wa ta'ala itu maha suci Pak. Ya, wa ta'ala itu apa? Maha suci. Subhanallah lah. Ya, bahasa kita subhanallah. Maha suci Allah, anil hudud, dari yang namanya bentuk dan ukuran, ya Allah. Nah, ini bahasa lain dari jisim. Artinya Pak, ini kita mendapatkan konfirmasi langsung Pak dari Imam At-Tahawi bahwa benar ulama salaf meyakini Allah bukan jisim, bukan bentuk dan ukuran. Baik, lanjut ya. Sini ke yang berapa tadi ulamanya? Keempat ya, Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Yang kelima jamaah, kita tampilkan ulama-ulama Hambali jamaah. Kalau tadi Imam Ahmad bin Hambal, kita tampilkan ini para ulama yang mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Madhabnya kalau akidah itu disebutnya Athari Pak. Siapa? Yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jamaah. Kenal dengan beliau Pak? Ya pernah tahu nama beliau ya? Pernah dengar ya? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani biasanya disebutnya di Al-Indonesia ya, Al-Jilani. Ternyata beliau itu Hambali Pak, ulama besar madhab Hambali. Apa kata beliau jamaah? Ma'rifatullahi azza wa jalla an ya'rifa wa yatayaqqana annallaha azza wa jal wahidun ahadun laisa bijismin Pak. Allah itu bukan jisim kata beliau Pak. Wala bijauhar, Allah bukan jauhar. Wala arad, Allah juga bukan arad. Ya Allah. Ini Imam Abdul Qadir Al-Jilani Pak, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau ini pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal dalam fikih dan juga dalam akidah. Ya, sama kan? Ya, berarti Allah bukan bentuk dan ukuran, dan juga Allah bukan berada di suatu tempat atau suatu arah. Kenapa? Karena arad itu yang berada di suatu tempat dan suatu arah itu ya. Jelas sampai sini jamaah? Oke, ini sudah dapat berapa tadi? 5 ya. Berikutnya Pak, yang keenam, Imam Ibnu Qudamah Pak. Wah terkenal sekali Pak beliau ini Pak. Beliau ini muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jamaah. Sama-sama ulama Hambali. Saya baca Pak di kitab fikih beliau, namanya kitab Al-Kafi fi Fikhi Al-Imam Ahmad. Ini kitab fikih Pak. Tapi di muqaddimahnya itu Pak, saya temukan kalimat ini. Wartafa'a 'anil wasfi bil haddi wal miqdar. Allah, ini kalau kita nggak baca Pak, kita nggak tahu Pak akidah ulama Hambali. Para ulama Hambali itu ternyata meyakini Allah bukan bentuk dan ukuran. Wartafa'a 'anil wasfi bil haddi wal miqdar. Maha suci Allah
dari yang namanya had. Apa tadi had jamaah? Sisi batasan ya, bentuk atau ukuran. Jadi Imam Ibnu Qudamah meyakini Allah bukan bentuk Pak, bukan ukuran. Wal miqdar, sama Pak, miqdar itu ukuran atau bentuk. Nih miqdar ya. Kita ini punya miqdar, masing-masing kita punya ukuran ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala bukan bentuk dan ukuran. Berarti apa bahasa istilahnya Pak? Bukan jisim. Nah, itu sudah satu paket tuh Pak. Kalau bukan jisim berarti ya tidak berlaku arad, tidak berlaku berada di suatu tempat atau suatu arah. Nah, ini pentingnya belajar Allah bukan jisim, bukan jauhar, bukan itu di situ Pak disimpulkannya. Allah bukan benda, bukan materi, bukan bentuk, dan juga tidak berada di suatu tempat atau suatu arah. Baik. Lanjut ya. Yang keberapa ini tadi Imam Ibnu Qudamah? 6 apa 5? 6. Oke. Berikutnya Pak, Imam Ibnu Hamdan, ulama besar mazhab Hambali. Bahkan kitab beliau ini dijadikan sebagai rujukan utama, matan ringkas untuk akidah Imam Ahmad bin Hambal Pak. Bulan lalu saya bawa itu kitabnya Pak, ya kan, di sini kan, yang judulnya Nihayatul Mubtadi'in fi Usuluddin. Di kitabnya beliau mengatakan ala madhabil Imam Ahmad bin Hambal. Ini akidah berdasarkan akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan wa annallaha ta'ala laisa bijauharin wala aradin wala jismin. Jadi urutannya dibalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bukan jauhar, bukan arad, dan bukan jisim. Ini Pak Imam Ibnu Hamdan. Terkenal Pak beliau ini. Imam Ibnu Hamdan di kalangan para pengkaji akidah Hambali atau Atsari. Beliau mengkonfirmasi akidahnya siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Oke. Sama Pak, sama. Berikutnya Al-Imam Mar'i Al-Karmi. Al-Imam Mar'i Al-Karmi ini pengarang kitab Aqawilu Ats-Tsiqat fi Ta'wilil Asma'i was Sifat ya. Panjang itu judul kitabnya. Seorang ulama besar Hambali juga jamaah. Beliau mengatakan wa qad thabata anna dzati fi haqqil bari subhanahu wa ta'ala la tusafu bi annaha jismun murakkabun. Sungguh telah ditetapkan bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu bukan jisim Pak. Bukan jisim yang tersusun bentuk atau ukuran, bukan. Nah, jadi sudah disampaikan oleh Imam Mar'i bahwa Allah pokoknya bukan bentuk, bukan ukuran atau bukan jisim ya. Bi annaha jismun murakkabun ya. La tusafu bi annaha jismun murakkabun. Tidak boleh disifati dengan jisim. Artinya tidak boleh mengatakan Allah bentuk dan ukuran. Ya. Wallahu taala munazzahun an dzalika. Adapun Allah itu maha suci dari bentuk, ukuran atau bagian-bagian. Berikutnya yang keberapa ini? 8 ya. 8. Al-Imam Taqiyuddin Abdul Baqi Al-Hambali Al-Athari. Beliau yang mengarang kitab Al-Ain wal Athar fi Aqaidi Ahlil Athar Pak. Ya, wah ini kitab ini luar biasa Pak. Dari judulnya aja mantap Pak. Fi Aqaidi Ahlil Athar. Ini tentang akidahnya ahli hadis Pak. Ahlil Athar itu ahli hadis ya, Hambali Pak, yang dikenal oleh para ulama sebagai Al-Athari ya, madhab Al-Athari. Di sini juga beliau mengatakan wa yajibu al-jazmu bi annallaha ta'ala laisa bijauharin wala jismin wala aradin ya. Semuanya ikuti saya biar enggak ngantuk ya. Wa yajibu al-jazmu bi annallaha ta'ala laisa bijauharin wala jismin wala aradin. Ya, sudah sampai situ aja. Hukumnya wajib Pak. Nih, ulama Hambali Pak itu memberikan hukum yang jelas kepada kita. Hukumnya wajib Pak, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan jauhar, bukan jisim, dan bukan arad. Jadi istilah bukan jauhar, bukan jisim, bukan arad itu tidak hanya ulama Asy'ari Pak. Selama ini saya mengira Pak, istilah jisim, jauhar itu hanya dipakai oleh ulama Asy'ari saja, Asy'ari Maturidi itu. Ternyata tidak Pak. Seluruh ulama Hambali, mayoritas lah setidaknya ya, itu meyakini sama Pak. Karena yang penting itu maknanya, bukan istilahnya.
Terserah mau disebut apa ya, bukan jisim, bukan jauhar atau bukan hat. Yang penting bukan bentuk, bukan ukuran, itu yang di situ poinnya itu. Ya, semuanya sepakat Allah bukan bentuk dan ukuran. Ya. Jadi istilah bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad itu juga dipakai oleh para ulama Hambali Atsari ya. Baik. Nah, ini yang keberapa tadi, Pak? Ke-8 ya? Dicatat nggak? 9, yang ke-9. Oke. Al-Imam Taqiyuddin Abdul Baqi. Kitabnya ada Pak itu, Pak. Cari saja ya. Kitabnya Al-Ain wal Athar. Berikutnya yang ke-10 berarti ya sekarang ya, yang 10. Imam Uthman ibnu Qaid An-Najdi. Ulama besar Hambali juga, Pak. Nama kitabnya Najatul Khalaf fi I'tiqadis Salaf. Wah, ini dari judul kitabnya aja sudah mantap, Pak ya. Najatul Khalaf ya. Apa tuh Najatul Khalaf, Pak? Selamatnya generasi khalaf, generasi terakhir ya, seperti kita ini khalaf, fi i'tiqadi salaf, dalam mengikuti akidah salaf. Fi i'tiqadi as-salaf. Ini karya ulama Hambali, Pak. Namanya Imam Uthman ibnu Qaid An-Najdi ya. Wa yajibu al-jazmu bi anna Allah ta'ala laisa bi jauharin wala jismin wala arad. Kalimatnya sama enggak, Pak, dengan imam sebelumnya? Sama ya? Tuh dalam kitab Al-Ain wal Athar juga begitu. Tadi yang sebelumnya. Sama, Pak, kalimatnya. Wa yajibu al-jazmu bi anna Allah ta'ala laisa bi jauharin wala jismin wala aradin. Hukumnya wajib, Pak, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan jauhar. Berarti Allah bukan bentuk ya, bukan jisim, juga bukan bentuk besar atau kecil ya. Dan juga bukan arad. Apa tadi, Pak, arad? Kita ambil makna satu aja, apa tadi? Tidak berada di suatu tempat, tidak berada di suatu arah, itulah bukan arad ya. Artinya jamaah, ulama Hambali itu meyakini Allah tidak berada di atas aras, tidak berada di atas langit, tidak berada di bumi, dan tidak berada di mana-mana. Allah tidak berada di suatu tempat atau suatu arah. Kenapa, Pak? Karena Allah bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad gitu. Oke. Baik, berikutnya jamaah, masih ulama Hambali yang keberapa ini? 11. Al-Imam Ibnu Balban, Pak. Kitabnya namanya Qalaidu Al-Iqyan. Qalaidu Al-Iqyan. Ini alhamdulillah, Pak, saya dapat informasi, Pak. Beberapa kawan-kawan kita dari Salafi, Pak. Ini Salafi ini sudah macam-macam sekarang, Pak. Ada Salafi yang selama ini kita sebut sebagai Salafi Wahabi ya. Ada Salafi itu, Pak, yang berakidah Imam Ahmad yang seperti ini, Pak. Yang sudah murni akidahnya seperti Imam Ahmad bin Hambal. Mereka mengkaji, Pak, kitab-kitab yang tadi saya tampilkan itu, Pak. Mulai dari mana tadi ya? Kitabnya Imam Ibnu Hamdan ya. Ini apa tadi? Nihayatul Mubtadin, sampai ini, Pak, dikaji, Pak, oleh mereka. Ternyata sama, Pak, akidah Hambali dengan akidah Asy'ari Maturidi. Allah bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad ya. Baik, ini sudah kita baca tadi? Belum ya? Kalimatnya sama. Wa yajibu al-jazmu bi anna Allah ta'ala laisa bi jauharin wala jismin wala aradin. Hukumnya wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan jauhar, bukan jisim, dan juga bukan arad. Nah, ini Imam Ibnu Balban. Bisa juga disebut Al-Balbani ya. Bukan Syekh Albani ya, beda ya. Syekh Al-Albani itu beda lagi. Kalau ini Al-Imam Al-Balbani ya. Boleh disebut Al-Balbani atau Imam Balban, boleh ya, sama. Beliau mengatakan dalam kitab Qalaidu Al-Iqyan. Satu lagi, Pak. Nah, ini terakhir, Pak. Yang keberapa, Pak? 12. Berarti ulama Hambali ada berapa? Mulai dari Imam Ibnu Qudamah tadi. Ada berapa? Kan total 12 tadi, dari sahabat Ali, Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, terus sahabat tadi ya, Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Iya benar. Imam Tahawi dulu, Imam Tahawi. Berarti kurang lebih berapa? 6, 8 ya, 8, 7 atau 8 ulama Hambali ya. Ini yang terakhir nih, Pak. Imam As-Safarini Al-Hambali. Beliau ini muhakkik mazhab Hambali minal mutaakhirin. Beliau orang Palestina, Pak. Dari Palestina ya, punya guru bermadzhab Hanafi namanya Al-Imam Murtado Az-Zabidi yang mensarah kitab Ihya Ulumuddin. Jemaah, Anda tahu kitab Ihya itu punya siapa? Karya siapa?
Imam Al-Ghazali itu Pak, Ihya Ulumuddin, itu disyarah ulama mazhab Hanafi Pak, namanya Al-Imam Murtado Az-Zabidi, ahli hadis mazhab Hanafi. Punya murid ini. Nah, itu Imam As-Safarini namanya ya, Imam As-Safarini. Beliau mengatakan wa taqaddama annahu ta'ala, semuanya ikuti. Wa taqaddama annahu ta'ala laisa bijismin wala jauharin wala aradin fahiya minal mustahilah fi haqqihi ta'ala. Ya, saya baca terjemahnya ya. Telah dibahas, wa taqaddam itu telah lewat, telah berlalu. Karena kitab beliau ini tebal Pak. Telah dibahas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan berupa jisim, bukan berupa jauhar, dan bukan berupa arad. Jisim, jauhar, dan arad itu adalah sifat mustahil Pak. Jadi Pak, istilah sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz itu juga dikenal oleh ulama Hambali. Kita kan pernah kan di awal kita sampaikan ada sifat Allah itu dibagi menjadi 3 ya. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz, ya kan? Nah, kita ini baru belajar sifat wajib Pak. Dan di Hambali dikatakan jauhar, arad, dan jisim atau jisim, jauhar, dan arad itu adalah sifat mustahil bagi Allah. Mustahil itu berarti tidak berlaku bagi Allah. Artinya Allah itu tidak berlaku bentuk dan ukuran, tidak berlaku berada di suatu tempat atau suatu arah Pak. Tuh ya, itu mustahil berlaku bagi Allah Pak. Jisim, jauhar, dan arad itu. Jelas sampai sini? Ya, ini akidah Hambali jamaah. Jadi pagi hari ini Pak, pertemuan di bulan ini itu sengaja saya kemas Pak. Saya menampilkan banyak dari ulama Hambali. Karena memang ulama ini yang kadang-kadang diklaim oleh kelompok sebelah itu Pak. Ya kan ya Pak ya, mohon maaf ya. Kadang-kadang mereka mengakunya akidah Hambali, akidah Atsari, akidah Salaf, ikut Imam Ahmad bin Hambal ya. Tapi Pak, ternyata mereka itu hanya mengklaim saja. Buktinya ini Pak, para ulama Hambali justru akidahnya sama Pak seperti kita Asy'ari Maturidi. Ya, sama seperti Asy'ari Maturidi. Bahkan ini adalah akidah Salaf yang sebenarnya, bahwa Allah itu bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad. Adapun mereka Pak, Anda lihat saja Pak nanti di YouTube, cari Pak. Ya, ada ustadz terkenal, doktor gelarnya. Beliau sampai berani mengatakan fisik Allah, ada lagi yang mengatakan tangan Allah besar. Ya Allah, naudzubillah, naudzubillah. Itu namanya jisim Pak ya. Tidak boleh meyakini seperti itu ya. Kalau yang mau, yang benar itu bagaimana Pak? Cukup katakan Allah punya sifat yad, Allah punya sifat ain, gitu aja. Allah punya sifat wajah, wallahu alam, bukan bentuk, bukan jisim, gitu aja. Itu baru benar. Tapi kalau diterjemah Allah punya tangan besar, nah itu mengarahnya sudah bentuk dan ukuran, itu namanya. Tidak boleh itu ya. Akidah salaf tidak seperti itu jamaah ya. Ulama salaf kita tidak ada yang mengajarkan Allah bentuk besar, tangannya besar, itu tidak ada ya. Baik. Dah, cukup Pak ya. Ini sebagai bukti bahwa ternyata seluruh ulama kita termasuk ulama Hambali sepakat. Makanya nanti ada kajian khusus Pak, hal-hal yang disepakati oleh para ulama kita. Nah, salah satunya ini, Allah bukan jisim, bukan jauhar, dan bukan arad. Alhamdulillah. Nah, saya kira cukup untuk hari ini. Nah, intinya ini Pak, tolong diingat-ingat terus Pak ya. Pokoknya kalau Anda ngaji dengan ustadz siapapun Pak, ini pesan saya ya, ini saya wasiatkan ini kepada Anda semua Pak. Jika Anda belajar sifat apa? Mukhalafatuhu lil hawadisi, tolong tekankan kalimat Allah bukan jisim, Allah bukan jauhar, Allah bukan arad. Dan kalau Anda ditakdirkan sebagai ustadz atau pengajar, atau Anda ngajar anak-anak TPA, atau Anda ngajarin anaknya sendiri di rumah, atau memberitahu kepada jamaah yang lain, maka Anda tekankan kalimat ini Pak. Allah bukan jisim, Allah bukan jauhar, Allah bukan arad. Itulah kesimpulan dari pelajaran sifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Ini penting Pak, mengenal Allah itu begitu Pak. Ya, mengenal Allah itu seperti itu. Dia bukan bentuk dan ukuran. Dia tidak berada di suatu tempat dan suatu arah. Nah, kalau Anda sudah paham ini Pak,
nanti belajar sifat berikutnya, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, itu nyambung nanti Pak. Ya, nyambung ya. Sayangnya jamaah, pelajaran sifat 20 itu Pak, kalau di beberapa tempat tidak dijelaskan sedetail seperti yang kita sampaikan tadi. Pokoknya mukhalafatul hawadisi, apa beda dengan makhluk gitu doang gitu. Ya kan? Tidak tidak disebutkan apa itu maksudnya. Mana buktinya dari para ulama? Mana kitab-kitab para ulama yang menjelaskan hal itu? Nah, alhamdulillah jamaah, Allah mudahkan bagi saya dan juga bagi Anda semua, kita bisa mengkaji sifat Allah mukhalafatul hawadisi secara detail. Alhamdulillah, ini anugerah Pak dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri ya. Alhamdulillah. Baik, itu saja untuk hari ini Ustadz. MC kita silahkan, barangkali ada yang mau bertanya, monggo silahkan ya. Baik Ustaz, masuk ke sesi tanya jawab. Ada titipan pertanyaan Ustaz? Ya, silakan. Ustaz, kalau ada orang yang mengikuti kelompok tertentu yang meyakini Allah punya bentuk fisik, lalu kalau sholat dan berdoa membayangkan Allah punya bentuk manusia seperti dia, apa hukumnya keyakinan seperti itu dan bagaimana cara menghilangkan keyakinan seperti itu? Ini mungkin mahfum Ustaz, sebagian. Padahal Ustaz. Ya. Baik. Saya tangkap dua hal di situ ya. Pertama, apa hukum orang yang meyakini ketika beribadah, entah sholat atau berdoa, dia membayangkan sesuatu bentuk dan ukuran, sosok gitu ya. Itu kalau di kitab-kitab para ulama Pak, minimal dihukumi ahli bid'ah. Ya, ahli bid'ah. Itu hukum yang agak ringan Pak. Karena ada yang lebih parah dari itu Pak. Imam Syafi'i itu Pak sampai mengkafirkan, naudzubillah. Ya. Siapa yang meyakini Allah itu jisim? Imam Ahmad bin Hambal malahan. Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Syafi'i itu siapa yang meyakini Allah duduk di atas aras, jalisun ala arsi. Man itaqada annallaha jalisun ala arsi fahuwa kafir, itu kafir ya. Siapa yang meyakini Allah duduk di atas aras, itu Imam Syafi'i itu Pak, maka hukumnya kafir kata Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang mengatakan Allah jismun la kal ajsam, jismun la kal ajsam, Allah punya bentuk tapi bentuknya beda dengan bentuk-bentuk yang ada gitu, itu juga kufur Pak kata Imam Ahmad bin Hanbal, naudzubillah ya. Tapi ini fatwa yang seperti ini Pak, kalau kata guru saya, kita tidak memakainya. Dalam artian kita tidak membeli pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Syafi'i dalam hal menghukumi orang yang tadi seperti itu. Lalu apa yang kita pakai? Kita cukup katakan mereka itu ahli bid'ah gitu aja. Jangan dikafirkan ya. Awas, kita tidak diajarkan untuk mengkafirkan ahlul kiblah. Apa itu ahlul kiblah Pak? Orang yang sholatnya masih menghadap ke arah kiblat ya. Kalau keliru akidahnya cukup katakan ahli bid'ah gitu aja. Ya, ahli bid'ah dalam akidah. Jangan dikafirkan. Wallahu a'lam. Oke. Terus satu lagi, bagaimana cara menghilangkan tadi ya? Mungkin kadang-kadang kebayang kalau pas sholat atau pas berdoa gitu ya. Ya satu, harus belajar tentunya ya, harus belajar seperti tadi itu Pak. Dari awal sampai akhir itu kita pelajari. Yang kedua Pak, Anda fokus kepada doa Anda. Jangan membayangkan sosok yang tadi Anda anggap sebagai Allah itu. Langsung hilangkan saja gitu, langsung hilangkan. Dan memang awal-awal begitu Pak, mungkin kita ya. Kalau berdoa itu kayak membayangkan sesuatu gitu ya, besar atau warna putihnya. Nah, itu karena belum tahu Pak. Tapi kalau sudah belajar, insya Allah bisa itu dihilangkan ya. Allah bukan bentuk, bukan ukuran. Allah bukan jisim, bukan jauhar, bukan aurat. Ya. Nah maka kita fokusnya kepada isi doa kita. Jangan bayangin apa-apa gitu ini ya. Jangan membayangkan sosok tertentu. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Baik, ada lagi? Ada lagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah Pak Ustadz dan jamaah Jannatul Firdaus. Saya mau nanya, ada dua. Yang pertama, saya pernah baca terjemahan Al-Quran, artinya itu arsnya Allah bersemayam di atas ars, nah terus arsnya Allah di atas air. Yang kedua, arti daripada cahaya di atas cahaya. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Beliau menyampaikan pernah membaca terjemah Al-Quran, Allah bersemayam di atas aras. Ya, itu terjemah surah Toha ayat 5 Pak. Ar-Rahmanu 'alal 'arsis tawa. Bagaimana Ustadz dalam memahami ayat tersebut? Karena terjemahnya itu Allah bersemayam di atas
aras ya. Dulu pernah kita singgung Pak. Pertama Pak, terjemah itu sudah dikoreksi oleh Kementerian Agama kita. Itu tahun 2020 apa 2021 Pak, ada seminar Pak bersama Dr. Mukhlis Hanafi itu ya. Beliau menyatakan ini terjemahan yang perlu direvisi kata beliau. Perlu diperbaharui. Kalimat istawa kan di situ diterjemahkan apa? Di terjemahan Depak kita itu Pak, bersemayam kan? Ya. Nah, itu terjemahan yang tidak tepat. Ya. Kalau mau diterjemahkan, istawa itu lebih aman diterjemahkan menguasai. Kalau mau diterjemahkan loh ya, ya. Tapi kalau tidak mau diterjemahkan, cukup katakan Allah istawa atas aras. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Itulah namanya tafwid al-ma'na Pak. Bahkan ini sikap yang paling aman Pak, tidak diterjemahkan. Biarkan imroruhu kama jaa. Biarkan seperti itu lafadznya istawa. Maknanya serahkan kepada Allah. Itu tafwid mana? Sikapnya ulama salaf begitu, tidak mentakwil. Karena kalau diterjemahkan itu sudah takwil namanya. Istawa bersemayam, istawa menguasai, itu sudah takwil menentukan makna namanya. Adapun ulama salaf itu tidak mentakwil Pak, tidak pakai takwil. Biarkan ayatnya begitu, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maknanya apa? Wallahu a'lam, begitu ya. Jadi dari segi terjemahan itu kurang tepat Pak. Yang kedua jamaah, kalau kita menemukan ayat-ayat seperti itu Pak, langsung Anda kembali ke ayat yang tadi Pak. Maaf, saya mundur dikit ya. Mana tadi yang apa? Ah ini Pak. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan seterusnya. Itu kan ayat Quran juga Pak. Kadang-kadang kita fokus cuma satu ayat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini kan kata Allah Pak Ustaz. Kata Allah begitu. Pokoknya Allah berada di atas arsy. Iya, itu firman Allah, tapi pemahamanmu salah terhadap ayat itu. Bukankah Allah juga berfirman, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad? Maka ayat yang tadi itu harus dipahami dengan ayat ini juga. Allah istawa atas aras iya, tetapi bukan berada di sana, bukan bertempat di sana begitu. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istawanya Allah atas aras itu Pak, bukan bertempat, bukan berada di sana, bukan. Ya. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Cukup katakan istawa atas aras. Boleh Pak. Nah, ini kadang-kadang ada orang, lu kok Ustadz Ajib ini kayak Wahabi ya, meyakini Allah istawa atas aras. Enggak Pak, beda Pak. Kita ini mengatakan Allah istawa atas aras. Kalau Wahabi itu meyakini Allah berada di atas aras Pak. Beda ya, beda. Jadi sekedar meyakini Allah istawa atas aras boleh. Yang tidak boleh itu apa? Meyakini Allah berada di atas aras, bersemayam di atas aras. Itu yang kita tolak itu ya. Kalau ayatnya istawa atas aras kita tidak menolaknya. Oke, wallahu a'lam. Baik. Terima kasih ya. Ada lagi mungkin? Ya. Satu lagi. Ya, 1 2 ya, ada 2, 1 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya simpel aja Ustaz. Ya. Jadi bagaimana kita memahami tentang puncak kenikmatan kita di surga, yaitu Melihat Allah. iya melihat wajah Allah Baik. itu. Baik. Makasih Ustaz. Baik, bagus. Ustadz, setelah kita belajar bahwa Allah bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad, Allah bukan bentuk, bukan ukuran, tidak berada di suatu tempat dan tidak berada di suatu arah. Lalu bagaimana Ustadz dengan akidah kita bahwa penduduk surga itu akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, zat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dijawab Pak oleh salah satu ulama namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, pernah dengar ya nama beliau ya? Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitabnya Pak Nurul Dzolam Syarah Aqidatil Awam, beliau mengatakan ru'yatullah, melihat Allah dimanapun kita berada, dimanapun manusia berada, bila kaifin, tanpa kaif, tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa berada di suatu tempat, tanpa berada di suatu arah. Tidak ada yang tahu hakikat bagaimana melihat Allah. Jadi Pak, bisa kita terapkan. Ustadz, waktu Nabi Isra Mi'raj melihat Allah? Iya. Maka Anda katakan, Nabi SAW melihat Allah di Sidratul Muntaha tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa berada di suatu tempat, tanpa berada di suatu arah. Gitu Pak. Ustadz, kita nanti di padang mahsyar melihat Allah? Iya.
melihat Allah tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa, tanpa berada di depan, tanpa berada di suatu arah. Ustadz, nanti kita di dalam surga, insya Allah, amin. Ya, kita di dalam surga juga bisa melihat Allah, bisa melihat Allah tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa, tanpa berada di suatu tempat. Allah tidak berada di dalam surga, juga tidak berada di luar surga, tapi bisa dilihat. Gimana itu, Ustadz? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu hakikat Allah. Jangankan Allah, Pak. Bapak tahu, Pak, kenikmatan surga itu kan dibayangkan ya sungai, ya buah gitu kan ya. Tapi Pak, apakah hakikatnya betul-betul seperti itu nanti yang Anda bayangkan itu? Enggak kan? Nabi sampai bilang apa, Pak? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Surga itu, Pak, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak bisa terbesit dalam hati kita. Artinya yang Anda bayangkan selama ini, Pak, wah surga itu begini, wah begini, gitu. Karena ayat Qur'annya kan menyebutkan kebun-kebun, Pak ya, ada buah-buah gitu ya, sungai-sungai yang mengalir ya. Nah, pikiran kita kan yang membayangkan yang seperti di Bogor, di Garut gitu ya, ya kayak gitulah ya. Itu, Pak, semuanya surga lebih indah dari apa yang Anda bayangkan. Padahal surga itu makhluk, Pak, tapi lebih dari apa yang Anda bayangkan. Itu baru makhluk, Pak. Bagaimana sang pencipta makhluk? Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta surga, sang pencipta alam semesta. Dia lebih dari itu, berbeda dengan apapun. Intinya, Pak, tidak ada yang mengetahui hakikat Allah. Tidak bisa dibayangkan ya. Tidak bisa dibayangkan ya. Anda bisa melihat Allah tapi bukan bentuk, bukan ukuran gitu aja. Kok bisa ya, Ustaz? Ya itulah Allah, Pak. Unik, Pak. Orang no bandingane ya. La syarikalah ya. Jadi cukup Anda yakini Allah bisa dilihat, Allah bukan bentuk, bukan ukuran, bukan berada di suatu tempat, tapi bisa dilihat. Seperti apa? Wallahu a'lam. Itu hal gaib, Pak. Sudah di luar kemampuan akal kita. Ya, tugas kita itu beriman, meyakini setelah disampaikan ayat Quran, disampaikan sabda Nabi, disampaikan penjelasan ulama, ya kita sami'na wa ata'na. Tugas kita mensucikan Allah ya, subhanallah, jangan samakan Allah dengan apapun. Udah gitu. Itulah iman, Pak. Ya, kekuatan kita itu di situ, Pak, keimanan ya. Dan itu nanti berbuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Nikmat paling nikmat di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau ada bayangin Allahnya itu besar, Allahnya itu di depan, itu malah salah, Pak, salah. Bukan seperti itu. Laisa kamitslihi. Saya pokoknya ayat ini dipegang terus, Pak ya. Ayat-ayat tanzih ini. Oke, wallahu a'lam. Baik. Satu lagi tadi belakang ada. Satu lagi terakhir. Ya. Fadal, silakan. Ya. Terakhir ya, Ustaz ya? Ya, terakhir ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hanya satu aja, Ustaz, yaitu ayat yang dalam surat Yunus ada. Yang mengatakan lilladzina amanu ziyadah bil husna itu, Ustaz. Iya, itu tentang ini, melihat Allah, betul. Iya, betul. Pertanyaannya? Itu sama, Ustaz, tadi sudah terjawab. Oh, sudah terjawab. Ya. Oke, ya, betul. Ada ayat lilladzina amanu al husna ya gitu ya, Pak ya. Lilladzina amanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman, semua jamaah di sini insyaallah orang-orang yang beriman. Amin. Kita termasuk orang-orang yang beriman. Amin. Lilladzina ahsanu al-husna. Mereka akan mendapatkan surga. Husna itu tafsirnya surga. Wa ziyadah, ya kan ayatnya kan? Setelah itu wa ziyadah. Itu tafsirnya, Pak, ru'yatullah, melihat Allah. Jadi orang beriman itu udah masuk surga, dapat surganya Allah, ditambah dapat ziyadah, tambahan nikmat, yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, gitu Pak ya, tafsirnya seperti itu ya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah ya. Itu dalilnya ahlu sunnah itu, Pak, bahwa Allah bisa dilihat. Karena Mu'tazilah, Pak, zaman dulu, Pak, di zaman salaf ada kelompok namanya Mu'tazilah, nggak percaya mereka, Pak, Allah itu nggak bisa dilihat, kan Allah bukan bentuk, bukan ukuran. Nah, mereka itu sama, Pak, dengan kita, sama-sama yakini Allah bukan bentuk, bukan ukuran, tapi mereka kebablasan. Kalau nggak ada bentuk, nggak ada ukurannya, berarti nggak bisa dilihat. Atau mereka begitu, Mu'tazilah itu, Pak. Ini akal-akalan mereka, Pak. Padahal Al-Quran menegaskan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bahkan ayat lain gimana itu? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha
nadhirah. Kita nanti melihat Allah, Pak. Ila rabbiha nadhirah. Nadhirah itu melihat dengan mata kita, Pak. Ya, jadi Allah bisa dilihat, tetapi dia bukan bentuk dan ukuran, Pak. Luar biasa itu, Pak, ya. Di luar jangkauan kita, Pak. Canggih, Pak, itu. Saya benar-benar canggih itu. Bisa melihat sesuatu yang bukan bentuk dan ukuran. Itulah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, penasaran kita, Pak. Ya. Ya, kalau penasaran ya segeralah, Pak. Segera duluan, ya. Ya, tapi kalaupun mati duluan ya masih nunggu dulu kan di alam barzah, belum bisa. Ya. Ya harus kiamat dulu, ya. Harus kiamat dulu, terus nanti bangun dari alam kubur, ya. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah semuanya, amin. Ya, selamat dunia akhirat dan dapat kenikmatan di surganya Allah, bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Cukup jemaah? Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk sifat mukhalafah ini kira-kira cukup atau nambah satu lagi? Gimana? Kalau bagi saya sih nambah satu lagi, baru nanti qiyamuhu binafsihi. Tapi kalau Anda sudah paham, Ustaz, sesi yang hari ini saya paham banget, alhamdulillah. Enggak apa-apa, nanti bulan depan langsung qiyamuhu binafsihi. Ya. Terserah nanti WA saja sama TKM, ya. Mau satu kali lagi atau langsung ke sifat qiyamuhu binafsihi, ya. Oke. Kalau bagi saya sih sudah cukup sih sebetulnya, ya. Terima kasih, Pak. Mari kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, itulah tadi penjelasan dari Ustadz Muhammad Ajib tentang makna sifat mukhalafatuhu lil hawadithi. Dan insya Allah di setiap minggunya kita akan mendengarkan kajian tentang 20 sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Salafi Wahabi sangat anti dengan kajian ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Silahkan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.